Dalam hubungan yang toksik, orang yang paling sering disakiti justru adalah orang yang paling sulit untuk pergi. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terjebak dalam ekspektasi sendiri. Kamu terus memberi maaf dan memaklumi kesalahannya, berharap dia akan berubah. Dalam psikologi, ini disebut cognitive dissonance. Kamu jatuh cinta pada potensi dia di masa depan, sampai kamu lupa melihat betapa hancurnya dirimu di masa sekarang. Sementara itu, pasanganmu menggunakan intermittent reinforcement. Dia menyakitimu, lalu memberikanmu kasih sayang sesaat agar kamu tidak pergi. Dia tidak berubah, dia hanya sedang memastikan kamu tetap dalam kendalinya. Dia merasa menang karena kamu selalu kembali, padahal dia sedang menghancurkan satu-satunya orang yang tulus padanya. Tapi ingat satu hal, ketika orang baik sudah sampai pada titik emotional burnout, mereka akan pergi dan tidak akan pernah menoleh lagi. Pada akhirnya mereka akan pulih sebagai pemenang, sementara si manipulatif baru akan sadar saat mereka sendiri dan tidak ada lagi orang bodoh yang bisa mereka lukai. Pada akhirnya orang baik belajar tentang batasan dan si manipulatif hanya belajar tentang penyesalan. Jadi, kamu bertahan karena cinta atau kamu cuma takut mengakui bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik? Ini kita bakal bedah kenapa makin besar pengorbananmu, makin kecil nilai kamu di mata dia. Secara psikologi, manusia secara alami lebih menghargai hal-hal yang sulit didapatkan. Di ekonomi, ada hukum yang namanya kelangkaan. Dan di psikologi, ada yang namanya law of diminishing return. Saat kamu selalu ada, selalu memberi, dan selalu mengalah, kamu bukan lagi dianggap sebagai pasangan atau teman berharga. Kamu hanya dianggap sebagai fasilitas. Dan yang harus kalian tahu, fasilitas itu nggak perlu diperjuangkan, cuma perlu dipakai. Saat kamu nggak punya batasan, orang lain nggak akan melihat kebaikanmu sebagai pengorbanan, tapi sebagai kewajiban. Mereka nggak akan takut kehilangan kamu, karena mereka tahu kamu nggak punya tempat lain buat pergi. Masalahnya bukan di dia yang nggak tahu terima kasih, tapi di kamu yang nggak tahu kapan harus berhenti. Kamu memberikan segalanya karena kamu berharap dia bakal membalas dengan hal yang sama. Itu bukan tulus, itu transaksi yang gagal. Berhentilah menjadi orang suci yang rela hancur demi membahagiakan orang yang bahkan gak pernah nanya kabar kamu kalau kamu gak chat duluan. Kamu gak bisa bikin orang mencintaimu dengan cara menjadi keset di bawah kakinya. Hakikatnya, harga dirimu ditentukan oleh apa yang kamu toleransi. Kalau kamu membiarkan dirimu gak dianggap, jangan komplain kalau dia memperlakukanmu seperti sampah. Berikan segalanya buat orang yang salah, tarik semua investasimu dan mulai investasikan itu ke diri kamu sendiri. Jadi, kamu beneran tulus ngasih segalanya atau kamu cuma takut gak diterima kalau kamu jadi diri sendiri?